Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah. Sudah hadir Ustadz Azhari ya, alhamdulillah. Bentar ini. Nah. Kemudian Mr. Wawi tadi sudah kelihatan juga, alhamdulillah. Pak Ayi Nurdin juga sudah kelihatan, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan istiqomah untuk menuntut ilmu Allah. Pak Muhammad juga sudah kelihatan hadir Malaysia, alhamdulillah. Ustadz Azhari, amin. Pak Lim juga bergabung insya Allah ya, masya Allah. Sambil nunggu yang lain kita mulai saja ya, karena sudah siang juga. Pak Muhammad, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Pak Muhammad ya, dengan love-nya 3. Tidak berubah ya, masya Allah. Mama Inam juga sudah hadir. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz ya, alhamdulillah Pak Muhammad. Sehat selalu, cuman agak sakit tangan nih, tangan kanan. Kata orang-orang masuk angin gitu. Tem Isbar juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin masuk, ganti, tidak melipir. Pak Muhammad Al-Banjari juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Wiwin Hidayati juga sudah hadir ya, sang ceria kita. Maaf lagi di jalan jemput kontrol ibu ke rumah sakit. Masya Allah, berkah Bu Wiwin. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan. Masya Allah, luar biasa nih Bu Wiwin. Kemudian Bu Maisara An-Najah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Bu Mai? Sehat selalu ya Bu ya. Masya Allah. Kemudian siapa lagi nih? Pak Wendy, ya Pak Wendy juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Wendy? Sehat ya Pak ya? Time isur masih kosong Ustadz. Belum pada datang nih. Nih lagi pada jalan mungkin. Pak Ujang, No Priyadi. Mohon doanya semoga saya diberi kemudahan Ustadz. Siap. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan selalu ya Pak ya. Bu Win Hidayati, amin. Apa ini? Harap maklum. Bila tidak fokus, siap. Tadi siapa kelewat ya? Nok Musda juga sudah hadir. Sehat Nok Musda. Pak Abdullah on time. Ustadz sedang live. Apa ini? Cep Kiki juga sudah hadir. Alhamdulillah. Siap. Dwi Win harap siap. Pak Subagio juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana Pak Bagio? Sehat selalu ya Pak ya. Hari ini lagi menahan makan. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai and teman-teman semua. Alhamdulillah. Kang Dendo gimana, sehat? Sehat ya. Pak RT juga hadir lagi. Alhamdulillah Pak RT. Sehat selalu Pak RT ya. Pak Mus juga sudah hadir. Masya Allah. Gimana Pak Mus? Sehat Pak Mus? Ya Pak Mustakim. Sehat selalu ya Pak Mus ya. Nok Musna alhamdulillah sehat Yai. Semoga Yai dan keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Kang Dendo. Alhamdulillah ya. Madani Srim Fam, aduh apa bacanya? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Pak RT alhamdulillah. Pak Supri juga sudah hadir, alhamdulillah. Kang Akung juga sudah bergabung ya, alhamdulillah. Cap Kiki, assalamualaikum Kang Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi. Mr. Wawi nyapa lagi. Bukannya tadi udah masuk Mr. Wawi ya. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu, alhamdulillah Pak Supri. Sehat ya.
Mr. Babi siap. Pak Hamid 60. Assalamualaikum Pak Yai. Jempol mohon bergabung. Siap. Sehat, seger, seger, seger. Pak Mus, alhamdulillah Pak Mus. Bu Mimi juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Kang Akung, assalamualaikum. Yai, semoga sehat selalu Yai. Alhamdulillah. Mbak Elaniawa juga sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Pak Arif Andrian, makolah pinten ji, makolahnya makolah ketiga bab ke-10 ya. Makolah 3 bab ke-10 Pak Arif ya. Bu Mimi, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak ini Mahfudho ya hadir alhamdulillah. Pak Mahfudho alhamdulillah. Sehat Mahfudho ya. Pak Mahfudho ya, bukan Mbak ya. Coba komen biar saya ingat ininya, sapanya nggak salah. Pak Ari Kempes, Kalteng juga sudah mampir, alhamdulillah. Ya. Sehat selalu ya, Mahfudho ya. Pak Yai, siap. Pak Mahfudho. Sehat selalu Pak Mahfudho ya, Masya Allah Pak Mahfudho ini udah mulai kelihatan istiqomah ya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah umurnya Pak Mahfudho. Oke, Bu Mimi, terima kasih. Kita mulai ya, diawali dengan selawat. Tulisannya jelas gak nih? Mudah-mudahan jelas ya. Karena ini nggak bisa digedein, ini udah paten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbak Ella jelas, oke. Pak Muhammad jelas, Cepeki juga jelas. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pamadani Srim. Jelas Pak Ustadz, siap Pamadani. Mudah-mudahan Pamadani istiqomah ya. Pak Mahmud Al-Banjari, kurang besar dikit ya. Nah itu dia. Jadi kalau sudah ada tulisan ini, yang ini, jadi hurufnya tidak bisa diperbesar Pak. Jadi udah paten segitu Pak Mahmud. Ya mudah-mudahan jelas ya. Pak Ijam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijam gimana, sehat Pak Ijam? Tulisannya jelas Pak Ijam, kelihatan. Pak Teguh, alhamdulillah ini Pak Teguh hadir juga nih. Beliau nih istiqomah, orang luar biasa nih Pak Teguh nih. Jelas Ustadz, Masya Allah. Oh iya, Bu Madani, siap. Bu Madani ya, Bu Ndah itu ya. Sehat Bu Madani ya. Mas Imam Nawawi, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Pak Ijam, jelas Pak Yai, alhamdulillah sehat. Bu Deda, oh Srim tuh udang ya. Oh iya. Oh Bu Deda, Masya Allah sehat Bu Deda. Gimana sudah panen Bu? Sehat selalu Bu Deda, Masya Allah. Kang Dendo, yang pakai Smart TV mungkin bisa lihat di layar TV biar besar. Oh begitu ya, siap. Masya Allah. Mbak Malia juga hadir. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bu Deda. Siap Bu Deda. Pak Abu Yusuf, assalamualaikum. Sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Bu Deda sehat selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan rizkinya berkah. Udangnya panen dengan baik, hasilnya melimpah dan barokah. Cukup, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nok musnah mana nih nok musnah? Kalau tidak salah sampai ini ya, mudah-mudahan benar ya. Oke, Mas Imam Nawawi. Oke, pakai LCD yang bagus Kang. Colok lewat laptop. Lalulah juga hadir. Assalamualaikum Yai. Saya nyimak wong kapetakan, siap. Nggih, monggo wong kapetakan. Sehat selalu ya Mbak Lula ya. Mbak Lalula. Wong kapetakan Cirebon. Sehat nggih. Kang Dendo, Imam Nawawi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Walal fauzu bi ghairi khasyatin. Nah, begitu ya bacanya ya.
Jadi walal fauzu bi ghairi khasyatin. Wawunya masih atop, lanya nafi. Nah, Bu Aam Najma, Bu Najma atau Bu Aam juga hadir. Alhamdulillah. Lama nih Bu Aam nih, kemana aja nih Bu? Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Aam ya, mudah-mudahan Bu Aam sehat selalu. Oke, Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin? Oh lagi sakit. Oh Bu Aam lagi sakit ya, mudah-mudahan segera membaik ya Bu ya. Kita doakan dari sini, mudah-mudahan Bu Aam tetap semangat begitu ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Mbak Ani juga hadir. Assalamualaikum Yai, mohon izin belajar. Monggo Mbak Ani. Oke, Ustaz Azari amin. Bu An amin. Cap Kiki amin. Mbak Uti Janiwa juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Sehat Bu. Mbak Uti sehat ya. Jadi walal fauzu bi ghairi khasyatin. Nah, Pak Tabrani juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tab. Sehat selalu ya Pak Tab ya. Jadi wawunya atop, lanya. Nah ini la yang kemarin sudah disampaikan ya. Jadi la yang beramal seperti layesak. Begitu. Makanya depannya dibaca al-fauzu. Nah ini isim la-nya ya. Al-fauzu bi ghairi khasyatin. Binya huruf cer. Ghairi majrur yang dijerkan dengan kasro. Wa huwa mudhof. Khasyatin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Yang bertanwin. Nah gitu. Jadi wala fauzu bi ghairi khasyatin. Nah ini. Keberuntungan. Al-fauzu itu keberuntungan. Berarti walal fauzu. Tidak ada keberuntungan. Bi ghairi khasyatin. Dengan tanpa ada rasa takut kepada Allah. Wah ini luar biasa nih. Kita akan bahas coba ya. Masya Allah. Jadi tidak ada keberuntungan tanpa ada rasa takut kepada Allah. Nah ini luar biasa nih. Oke kita lanjut dulu tafsirnya, nanti kita jelasin ya. Ay. Ini adalah huruf tafsiriyah. La-nya adalah nafi. Yasluhu fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya dibaca fa'il. Az-zafru. Fa'il yang dirofakan dengan domah. Bil matlubi, binya huruf cer. Al matlubi majrur yang dicerkan dengan kasroh. Nah sampai sini dulu. Jadi layas luhuz zofru. Aduh, saya bacanya kok bingung. Layas luhuz zufru. Nah itu yang benar begitu. Layas luhuz zufru. Waduh, repot bacanya. Ya. Jadi maknanya apa berarti ya? Yasluhu itu patut ya. Menjadi baik. Boleh begitu ya. Az-zufru adalah perolehan. Jadi perolehan tidak akan menjadi baik. Bil matlubi. Bil matlubi. Kalau bahasa Jawanya itu kelawan perkara kang dicari begitu ya kalau iya kang dicari. Jadi kalau bahasa terjemah mudah dipahaminya berarti apa berarti? Jadi perolehan tidak akan menjadi baik ya. Suprih boleh. Betul nak muda. Nok musna ya, dengan sesuatu ya begitu ya yang dicari. Matlub itu bentuk dari isim maf'ul ya, bentuk isim maf'ul ya. Ya terusin dulu coba, mudah-mudahan bisa dipahami. Walan najatu. Nah, ini wawunya atop. Ya, wawunya atop. Baru an-najatu.
La-nya ini berarti la yang tidak beramil ya. Ingat waktu pembagian la kemarin ya. Ya, jadi la-nya tidak beramil. Beda dengan la yang ini. Kalau la yang ini adalah la bimakna laisa. Begitu ya. Atau la-nya yang beramil seperti laisa. Ya, kalau la ini berarti la-nya itu adalah la yang tidak beramil. Ya, gitu. Jadi walan najatu, an najatu ini adalah maktuf ya, dari maktuf alainya az-zufru begitu ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah minal halaki. Minnya huruf cer, al halaki majrur yang dicirkan dengan kasroh. Kemudian di sini mentok. Nah, digeser bi ghairi khasyatillahi. Binya huruf cer, ghairi majrur wa huwa mudhaf. Khasyati mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Pak Edi Mustafa juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum ya Indra Kaos, monggo. Ya. Oke. Jadi la yasluhu zufru, perolehan dengan sebab dicari begitu ya, dengan sebab diminta, dengan sebab dituntut, boleh begitu ya, tidak akan menjadi baik. Walan najatu, dan pula keselamatan minal halaki, dari sebuah bencana. Nah, boleh begitu ya, tanpa adanya rasa takut kepada Allah. Dulu pernah saya jelaskan ya, ketika Allah memberi, sebab permintaan dengan Allah memberi karena anugerah, karena tidak dipinta, itu hasilnya berbeda ya. Kalau kita diberi oleh Allah sebab permintaan, maka akan menjadi keruh. Karena Allah memberinya karena permintaan kita. Tapi kalau Allah memberinya karena sebuah anugerah, maka pemberian Allah itu akan menjadi keberkahan. Apa yang dimaksud pemberian Allah dengan anugerah yang tanpa dipinta? Karena orang itu berprestasi. Jadi ketika seorang hamba itu berprestasi lalu mendapatkan sesuatu, itu namanya anugerah. Dan pemberian Allah berupa anugerah itu akan menjadi baik. Nah, begitu. Akan menjadi baik bagi penerimanya. Begitu ya. Nah, la yasluhu zufru bil matlubi. Perolehan itu tidak akan menjadi baik sebab dituntut, dipinta. Begitu. Jadi kita akan bukannya menjadi baik, malah akan menjadi keruh. Makanya kita cukup berdoa. Ya, jangan menuntut Allah. Begitu. Makanya di sini kalimatnya walan najatu, dan tidak ada keselamatan, dan pula keselamatan minal halaki, dari sebuah bencana bi ghairi khasyatillah, dengan tanpa rasa takut kepada Allah. Begitu ya. Nah, Pak Bahrudin juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Bahrudin, mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, begitu. Makanya keberuntungan tidak akan terwujud kecuali disertai takut kepada Allah. Gitu. Adalah sebuah ungkapan yang mengandung makna filosofis. Kayaknya Kang Dedo. Jadi ungkapan yang mengandung makna filosofis. Ini luar biasa nih Kang Dedo. Walal fauzu bi ghairi khasyatin. Pak Hadi Waluyo juga hadir, alhamdulillah. Kang Dedo keren Yai. Pak Yayat, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yayat Sumedang ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Yayat. Nah. Beneran nih Kang Dedo nih. Ini luar biasa ini kalimatnya. Yai guruku kemana saja loh. Kau bertanya kemana saja. Saya yang nanya ke Pak Yayat kemana aja nih Pak Yayat baru hadir begitu loh Pak Yayat. Kemudian Pak Munako. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Muna di akhirat. Assalamualaikum, hadir juga Ustadz. Siap Bu Hajah nih.
Sehat Bu Haji. Nah, ulangi lagi Kang Dendo. Mana Kang Akung? Oh iya, bilang Akung teriak. Walal fauzu bi ghairi khasyatin. Itu kan keberuntungan yang tak akan terwujud bi ghairi khasyatin, dengan tanpa adanya rasa takut kepada Allah. Adalah sebuah ungkapan gitu Kang Akung yang mengandung makna filosofis dan religius yang dalam. Keren. Berakar pada keyakinan gitu bahwa kesuksesan sejati tidak hanya bersifat material, material gitu, dan duniawi, tetapi juga spiritual dan moral, begitu Kang Dendo. Kang Akung dalam banget. Betul Kang Akung. Kelihatannya sederhana ya kalimatnya. Walal fauzu bi ghairi khasyatin. Ternyata munadia kira wah. Mas Imam Nawawi lengkap sudah. Abah Haji, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Mamat, sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Masya Allah. Begitu Kang Dendo. Sehat Pak Haji? Masya Allah. Kapan nih Pak Haji nih nengok sehat nih? Ustaz Azhari, kita masuk kelas. Waduh, kelewat. Oke. Pak Fahri Ahmad, Cikarang hadir, telat Yai. Waduh, kemana nih Pak Fahri nih? Ayo, sehat terus Pak Fahri ya. Jadi ternyata kalimat ini tidak ada keberuntungan tanpa ada rasa takut kepada Allah. Dan ingat, keberuntungan itu ada di sisi Allah. Itu, ingat itu. Ya. Makanya keberuntungan sejati adalah ketentraman hati. Aslinya begitu Kang Akung. Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa, nah itu, kekayaan, gitu, kekuasaan atau kesuksesan duniawi tidak menjamin, nah itu maksudnya, tidak menjamin kebahagiaan atau keberuntungan sejati. Begitu Kang Akung. Jadi keberuntungan sejati itu hanya dapat dicapai, nah begitu Kang, melalui ada rasa takut kepada Allah. Bentuknya apa? Ketakwaan dan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Kang Akung. Pak Haji Muhammad alhamdulillah sehat. Insya Allah besok sambil nyate. Subhanallah. Allahu Akbar. Haji Muhammad. Sehat selalu Pak Haji. Pak Munako izin ngiring ngaos. Sakantenan badai buka kitab Yai. Mangga, ayo. Kang Akung siap Yai. Masya Allah. Ini luar biasa. Makanya keberuntungan itu adalah ghaib ya. Ghaib. Dan ingat materi Fathur Rabbani di minggu-minggu yang lalu. Apa itu? Nah begitu kan ya. Apa itu? Sudah belum ya? Perasaan sudah kok. Bahwa ketika manusia menjadi dirinya sendiri, kun mujtahidan. Nah, ingat itu. Kun mujtahidan. Engkau jadilah orang yang sungguh-sungguh. Profesi apapun kita ketika sungguh-sungguh, Allah akan berikan dua keistimewaan Kang Akung. Apapun profesi kita. Ketika sungguh-sungguh ya. Itu Fathur Rabbani itu. Cuman saya halamannya berapa itu lupa ya. Itu. Yang pertama adalah tahrukulaka al-adatu. Itu yang pertama. Tahrukulaka al-adatu. Apa itu? Allah akan membakar. Tahruk itu artinya membakar ya. Domirnya hiya. Maka fa'ilnya adalah al-adatu tadi. Al-adatu adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan akan terbakar.
laka menjadi milikmu. Berarti maknanya apa? Keluar biasaan akan engkau dapati. Maknanya begitu. Jadi sesuatu yang dianggap orang lain tidak mungkin, Allah akan berikan itu. Itu ketika seseorang bersungguh-sungguh berperan terhadap apa yang diperankan oleh Allah. Kalau kita seorang suami, berperan seorang suami yang sungguh-sungguh, Allah akan berikan keluar biasaan. Kalau kita seorang guru, seorang ustaz, seorang istri, siapapun kita, maka Allah akan berikan keistimewaan sesuatu yang tidak diberikan oleh sembarang orang. Itu yang disebut dengan tahrukulaka al-adatu. Begitu. Dan itu namanya keberuntungan. Ya, makanya tadi keberuntungan itu tidak hanya bersifat materi. Ya. Begitu. Jadi belajarlah kita menjadi seseorang yang sungguh-sungguh peran kita. Kalau kita peran sebagai nenek, seorang nenek, jadilah nenek yang sesungguhnya. Begitu. Seorang ayah, seorang istri, seorang ibu. Nah, itu. Peran itu betul-betul menjadi peran yang sebenarnya. Dan ingat, peran di situ bighairi khasyatin. Kalau tanpa ada rasa takut kepada Allah, itu namanya tidak berperan dengan baik. Begitu. Bu Wiwin kok ketawa ya. Begitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan keistimewaan berupa taro. Taro itu engkau akan mampu melihat sesuatu yang la yarohu ghairuka. Gitu ya. Jadi engkau akan mampu melihat sesuatu yang selain darimu tidak bisa melihatnya. Begitu. Iya betul Bu Wiwi. Seorang nenek. Bener. Seorang kakek gitu. Bu Tati juga hadir. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu Tati. Nah gitu. Jadi bagaimana diri kita ketika diperankan dengan benar, dengan serius, tanpa menjauhi syariat. Artinya harus ada rasa takut kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang dilarang misalkan. Bu Dwi juga hadir. Assalamualaikum, sehat selalu. Ji Pak Ustadz. Dan panjang umur, barokah ilmunya. Amin, amin. Pak RT terima kasih, Bu Tati terima kasih ya. Oke, begitu ya. Pak Muhammad jelas ya. Jadi Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa melihatnya. Nah ini dia Pak Munako. Oke, tahrukulaka. Iya, kun mujtahidan tahrukulaka al-adatu. Subhanallah. Betul Pak Munako ya. Satu laginya itu Allah berikan kemampuan mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Begitu. Terus gimana caranya? Nah, nanti Allah berikan kecenderungan. Itu caranya. Kita tidak bisa melihat masa depan kita. Tidak bisa. Untuk 1 minggu mendatang, 2 minggu mendatang, kita nggak bisa. Tapi kecenderungan yang Allah bimbing. Jadi ada kecenderungan yang Allah bimbing yang membuat keberuntungan itu akan tercapai. Begitu. Ya. Contoh. Saya sering kasih contoh tentang pembelian ya. Ketika kita membeli tanah. Yang orang lain menyatakan bahwa itu terlalu mahal. Ya, tapi kita digiring oleh Allah untuk berani membelinya. Ternyata 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, tanah itu sudah ada yang menawar, bisa berlipat kali. Nah itu. Sehingga kita akan memperolehkan keuntungan. Ya.
Begitu. Itu namanya Allah memberikan kemampuan untuk melihat yang orang lain tidak bisa melihatnya. Contoh berikutnya, anak kita mau sekolah ke suatu sekolah yang dianggap paling bagus sekolah itu. Tapi kok tiba-tiba kita nggak setuju dengan itu. Malah lebih setuju kepada sekolah yang biasa saja. Nah, ternyata justru anak akan berprestasi di sekolah yang biasa. Begitu ya. Muncul kepercayaan dirinya dan dia bisa bersaing. Nah, begitu misalnya ya. Atau menjadi soleh. Nah, begitu. Nah, itu Pak Nurdin ya, mudah-mudahan ya. Jadi, walal fauzu bi ghairi khasyatin, tidak ada keberuntungan dengan tanpa ada rasa takut kepada Allah. Ai la yasluhu dzufru bil matlubi walan najatu minal halaki bi ghairi khasyatillah. Nah, itu. Jadi, perolehan tidak akan menjadi baik sebab dituntut atau dipinta. Nah, gitu. Jadi perolehan pemberian Allah itu akan menjadi baik bagi penerimanya ketika kita tidak menuntut Allah. Ya, begitu. Kita berdoa aja biasa gitu. Tidak menuntut Allah. Gitu. Ketika pemberian sebab permintaan, maka pemberian Allah itu akan menjadi keruh, bukannya menjadi baik. Ya. Bayangan kita akan menjadi baik ketika kita memperolehnya. Tetapi rencananya Allah lebih baik daripada rencananya kita. Nah, begitu ya. Bahkan di sini disebut walan najatu, dan pula keselamatan minal halaki, dari sebuah kebinasaan atau kehancuran, bigoiri, dengan tanpa khosyatillah. Nah, begitu kira-kira ya. Dan Mimin juga hadir, alhamdulillah, ternyata beliau hadir ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu teh. Pak Nurdin, betul Pak Yai. Mudah-mudahan selalu betul ya Pak ya, biar kita bisa mengikutinya. Nah, kemudian di sini ada hadis ya. An Abi Hurairah taqala. Annya huruf jer, Abi majrur yang dijerkan dengan iya karena asmaul khamsah wa huwa mudhof. Hurairah mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ya. Kemudian disambung lagi dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Abu Hurairah itu berkata bahwa Rasulullah telah berkata, maksudnya begitu ya. La yadkhulun naro. Lanya huruf nafi. Yadkhulu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Ya, fa'ilnya huwa bukan huwa ya, domirnya huwa begitu ya. Jadi domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il. An-naro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Maka man isi mausulnya sebagai fa'il. Jadi sifatnya umumnya siapapun. Nah, man. Ya, yang penting silahnya baka. Nah, ini baka adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa kembali kepada man. Kemudian di sini min huruf jar khosyati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Baru di sini ada hatta. Hatta adalah huruf lil ghoyah. Nah, ketika hatta huruf lil ghoyah pasti ketemu fil mudhari menjadi nasab. Karena hatta lil ghoyah itu menyimpan an masdariyah. Yalija fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Ya. Nah, baru di sini ada al-labanu. Nah, ini isim di depannya dibaca fa'il. Al-labanu. Nah, begitu ya. Aba Oji ya, Pak Supri ya. Jadi saya ulang, hatta huruf lil ghoyah. Wih, mantap ini. Pak Munako, betul ya. Yang keduanya adalah taro malayaro
Apa itu? Aduh, saya nggak jelas. Ya rohu ghairu kasib. Masya Allah. Pak Munako sahih ya, luar biasa nih. Nah itu tadi keistimewaan orang ketika menjadi dirinya. Nah begitu. Peran yang Allah beri, kita betul-betul sungguh-sungguh melakukan peran itu. Maka Allah akan berikan dua keistimewaan. Siap Pak Munako, luar biasa. Ya, saya lanjut ya. Tulisan saya jelas ya mudah-mudahan ya. Ini nggak bisa digedein ya. Hatta huruf lil ghoyah. Yalija fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Jadi hatta itu aslinya huruf lil ghoyah. Maka al-labanu ini fa'il. Fa'il yang dirofakan dengan doma. Nah, begitu. Baru depannya di sini lanjutannya adalah fi huruf jer. Ad-dor'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, sampai sini, sampai hadis ya. Jadi an Abi Hurairah tak qala. Nah, dari Abi Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, ini sebagai maqulul qauli dari qala ya, qala yang ini ya, Abu Hurairah ya. Nah, maka qala yang berikutnya juga punya maqulul qauli. Mana qala maqulul qaulinya? Nah, ini. La yadkhulun naro man baka min khasyatillahi hatta yalijal labanu fid dur'i. Nah, begitu ya. Nah, itu maqulul qauli dari qala Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh beliau? La yadkhulun naro, tidak akan masuk neraka. Siapa? Man. Nah ini. Orang yang baka. Dia menangis. Dia telah menangis. Dia pernah menangis. Nah boleh begitu ya diartikannya. Dia pernah menangis min khosyatillah. Karena takut kepada Allah. Jadi pernah nggak kita nangis karena takut kepada Allah? Nah, ayo, pernah nggak Kang Aku? Ya, kita nangis gitu karena takut gitu kepada Allah. Takut kepada Allah itu maksudnya takut terhadap azab. Azab yang Allah berikan. Nah gitu. Ada nggak rasa takut itu? Gitu ya. Ketika ada rasa takut itu dan kita pernah mengeluarkan atau meneteskan air matanya. Kata Nabi, la yadkhulun nar. Orang yang seperti itu tidak akan masuk neraka. Di sini kalimatnya luar biasa ini. Menggunakan kalimat gaya ya, gaya kalimat, gaya bahasa ya. Hatta yalijal labanu. Sehingga air susu akan masuk fiddor'i dalam payudara. Bisa nggak kira-kira? Air susu yang sudah keluar dari payudara, kemudian masuk lagi. Tidak bisa. Itu artinya bahwa orang yang pernah menangis gitu, karena takut kepada Allah, dia tidak akan masuk neraka. Sehingga, nah begitu kan, air susu yang sudah tumpah keluar, masuk lagi kepada tempatnya. Nah, tempatnya yang dimaksud adalah payudara. Itu kayaknya nggak mungkin ya Kang Agung ya. Nah, Pak Munako belum pernah ya. Berat ya. Ya, makanya belajar gitu. Belajar menangis karena takut Allah ya. Kita kalau takut diadili oleh hakim ketika kita punya masalah ya. Berkaitan dengan pidana atau perdata, kemudian kita masuk karena kesalahan yang kita perbuat, kita bisa menangis ya. Subhanallah. Tapi kenapa pada pengadilan Allah kita biasa saja ya. Ketika kita melakukan dosa,
Tidak ada rasa takut bahwa kita itu akan diadili oleh Allah. Tapi kalau kita kena kasus, entah itu perdata, entah itu pidana, ya, kemudian kita masuk ke pengadilan dengan posisi kita bersalah, gitu. Sepertinya bisa menangis Pak Ijam. Apa nih Pak Ijam nih? Kayak hatta ya lijal jamaluf. Iya betul, sama itu Pak Ijam. Itu gaya bahasa. Ya. Nah, Temisur maksudnya tidak mungkin orang yang menangis karena Allah akan masuk neraka, ya gitu betul. Pak Iqbal takut berpisah berjauhan dengan Allah. Takut Allah nggak ridho. Wah ini luar biasa itu. Pak Iqbal ya. Ya itu. Makanya kita semua adalah seorang anak. Ya. Seorang anak dituntut untuk mendapat ridho orang tuanya. Allah tidak akan memberikan ridhonya selama orang tua belum memberikan ridhonya. Nah begitu. Kalau bagi istri, seorang istri tidak akan mendapat ridhonya Allah selagi suaminya belum meridhoinya. Nah begitu. Begitu Teh Mimin ya, Masya Allah. Jadi peran suami itu sangat penting. Ya, kemarin saya umpamakan aslan. Seperti akar ya. Tidak kelihatan memang. Ridho suami itu gampang ya tadi. Kenapa gitu? Tapi asa berat gitu kata Teh Mimin itu. Nah begitu Pak Munoko. Manawi ayah doa supados istiqomah yai. Nah itu ya. Pertama mungkin yang kita baca itu Robbi angzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilina. Itu membuat kita itu ridho dengan ketetapan Allah. Karena kondisi saat ini adalah kondisi yang berkah. Itu kata ayat tadi ya. Jadi kondisi yang kita terima saat ini adalah kondisi yang barokah. Nah begitu. Selagi kondisi ini tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang dimaksud. Itulah kondisi yang berkah. Kalau kita berada di dalam bergelimangnya harta korupsi, terus kita bilang kondisi saat ini adalah kondisi berkah. Salah itu. Jadi kondisi yang kita alami saat ini adalah kondisi yang berkah ketika tidak melanggar syariat. Ya, contoh ketika sakit kayak tadi siapa tadi ya, Lalula ya. Tadi yang sakit apa? Ya, lagi sakit ya bilang. Nah, itu kondisi yang berkah. Sakit itu tidak melanggar syariat. Kemiskinan itu tidak melanggar syariat. Kesengsaraan itu tidak melanggar syariat. Jadi kalau kondisi itu kita dapatkan, itulah yang disebut angzilni munzalan mubarakah. Ya gitu. Oh Bu Aam ya Bu Aam. Mudah-mudahan sehat ya Bu Aam ya. Jadi kalau Bu Aam hari ini adalah kondisinya lagi sakit, itulah kondisi yang berkah. Ya, jangan minta pindah dulu. Minta pindah untuk sembuh. Nikmati dulu sakit itu. Ya, mudah-mudahan dari sakitnya itu akan mengangkat derajat dirinya atau pembersihan dosa. Allah yang lebih tahu. La tadri. Ingat itu. Surat At-Tolak. Engkau tidak tahu. Sesungguhnya Allah itu sedang membuat suasana yang Allah suka dan engkau suka. Begitu. Pak Ijam, aduh tadi nggak kebaca Pak Ijam. Nah gitu ya. Nah begitu Pak Munako ya, mudah-mudahan coba diamalkan itu Pak Munako. Ba'da sholat ya, insya Allah kita jadi teringat akan diadili. Oke Bu Am, amin gitu ya. Jadi kapan-kapan kita akan diadili. Nah makanya rasa takut bukan berarti takut dalam artian gentar yang melumpuhkan, melainkan rasa hormat. Sadar akan pengawasan Allah. Dan takut akan konsekuensi dosa. Gitu Kang Agung. Dari perbuatan yang melanggar perintahnya. Jadi rasa takut ini menjadi kompas. Oleh kompas.
Jadi menjadi kompas moral yang membimbing seseorang untuk hidup lurus, adil, dan beretika atau berakhlak. Begitu Kang Dendo. Subhanallah. Pak Munakau insya Allah yai hatur nuhun. Ya gitu ya. Jadi rasa hormat itu yang dituntut. Takzim ya. Mbak Ella takutnya ditinggal sama Robnya. Masya Allah. Ini luar biasa Mbak Ella. Kang Akung siap yai. Begitu ya. Nah, kemudian apa sikap yang muncul? Adalah mengutamakan akhirat di atas dunia. Begitu Kang. Ya. Jadi mengutamakan akhirat di atas dunia. Begitu. Terus gimana itu? Jadi menekankan pentingnya atau mempersiapkan kehidupan setelah mati. Gitu. Jadi keberuntungan dunia bersifat sementara, begitu Kang Dendo. Sedangkan keberuntungan ukhrawi atau akhirat bersifat abadi. Hanya dengan takut kepada Allah dan menjalankan syariatnya. Kang Deddy Rustandi, assalamualaikum Mbak Yai, maaf ketinggalan terus. Kemana aja ini Kang Deddy nih. Cep Kiki, Allahu Akbar. Cep Kiki langsung takbir. Masya Allah. Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin? Mas Sabarsa hadir nggak hari ini? Mbak Uti mana suaranya Mbak Uti ya? Mbak Uti juga harus sudah tabah begitu ya Mbak ya. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, Pak Haji Mamat mana suaranya nih? Pak Bahrudin masih Pak Guru, siap. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Nah, terus kita harus bersyukur. Bersyukur. Ya. Kenapa? Keberuntungan seringkali diartikan sebagai nikmat atau anugerah dari Allah. Rasa takut kepada Allah mengajarkan seseorang untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Begitu. Dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang. Begitu Kang Dendi. Pak Haji Mamat hadir. Masya Allah. Bu Wibin lagi nggak konsentrasi katanya. Saya Abdul Syakur. Wah, insya Allah. Syakur itu adalah bentuk isim fa'il. Berarti orang yang bersyukur. Begitu Kang Akung. Luar biasa nih. Kang Akung luar biasa. Pak Mahmud Al-Banjari, jika merasa diawasi, maka rasa takut akan ada. Betul. Itu. Cuman masalahnya kita merasa diawasi enggak itu. Ya. Seperti kita ketika mengaji seperti ini ya. Baginda Nabi itu melihat kita. Ya, karena baginda Nabi itu seperti matahari. Seperti matahari. Bu Tati kalau jatuh bangun dalam dosa bagaimana Ustadz? Ya yang penting tadi jatuh bangun. Ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan dosa, maka segera bertaubat. Syari'u ila magfiratin. Itu kan kayak dalam rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia itu. Bisa aja ada pertengkaran. Bisa aja ada pertengkaran. Tetapi dalam pertengkaran itu menjadikan komunikasi. Artinya, jadi setelah itu segera membaik, begitu kan? Tidak menjadikan berlarut-larut. Ya. Makanya rumah tangga yang tidak gerak, itu yang tidak hidup itu biasanya cirinya 3 ya. Cirinya 3. Jadi keduanya itu dengan mulutnya. Ketika terjadi kemarahan, mulutnya tidak kontrol. Begitu.
langsung ngomel-ngomel, bahkan mendoakan buruk pasangannya. Begitu kan? Mendoakan buruk pasangannya. Itu dari mulut pertama. Yang kedua itu saling curiga mencurigai. Istri suka ngecek-ngecek HP, suami jadi HP-nya pakai sandi, begitu kan? Begitu kan aku. Jadi rumah tangga itu seperti jagain maling. Ya, suaminya telat sedikit, nanya gitu kan, kemana aja? Oh, begitu. Gak ada kepercayaan. Saling percayanya itu sangat, apa namanya ya, yang ada kecurigaan. Nah, begitu. Kang Ija, Pak Ijam, kayaknya pakai sandi wajib ya. Majelis 29, Masya Allah. Kun mujtahidan. Nah, itu udah ketemu nih, Ustaz Ajari. Ya. Berarti pasangannya yang maling ya. Jadi maksudnya itu ada kecurigaan terus gitu, Teh Mimi. Iya. Lagi lihat HP, langsung diambil. Padahal lagi lihat YouTube MT Baris gitu. Haji Mamat. Sampai ketawa Pak Haji. Mbak Ella juga ketawa ya. Nah itu. Yang ketiganya adalah saling diam. Saling diam. Itu. Ini nyesek disebut maling. Oh gitu teh. Ibarat teh. Jadi kayak itu kan. Curiga terus bawaannya. Nah, kalau sudah begitu curiga sama curiga. Itu ibarat rumah kehilangan pondasinya. Tinggal tunggu saatnya untuk runtuh. Begitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiganya itu diam. Makanya agama mengajarkan boleh diam, batasnya 3 hari. Jadi jangan lewat 3 hari. Nah, yang pertama kali mulai ngomong itu istri dulu. Istri dulu. Paling gampang istri itu sambil ngasih makan. Begitu kan Kang Dendo? Nah, sambil ngasih makan, ngomong, Mas, ayo Mas cobain Mas, hari ini aku masak ini. Begitu. Jangan kalah sama dukun. Dukun kalau ngasih makan sama setan itu sopan dia, Mbah, monggo Mbah. Mbah, monggo Mbah. Begitu Kang Dendo. Ada istri ngasih makan sama suaminya tuh diem gitu. Tak gitu. Abah Oji sampai nyawain tuh. Sampai nyawain tuh. Gencatan senjata. Masya Allah. Muna di akhirat Ustadz bisa aja. Ya begitu Bu Haji. Ya, sopan kalau sama setan itu. Mbah, monggo Mbah. Itu. Kenapa sama suami tidak apa namanya? Ya minimal itu manis di bibir kan begitu ya. Mas Endan ya gitu. Mangga Mas, ini coba ini aku masak ini. Nanti suami pasti buka mulut dan baikan kembali. Ya begitu. Mbak Ella kalau nggak berantem nggak seru tuh. Mbak Ella nih ya. Nah begitu kira-kira ya. Oke. Balik lagi ah kepanjangan. Bu Am kalau ngomel karena dipancing, nah, kalau curiga nggak pernah, terus diem, jaim rupanya ya gimana? Iya, kalau kita terpaksa jaim, itu ada batasnya sampai 3 hari. Tidak boleh tuh. Ya, jadi harus 3 hari, jangan lewat. Kalau lewat bahaya. Nah, verifikasi dulu bentar ya. Nah, ini udah 1 jam berarti. Tah, begitu kira-kira. Tetap semangat Kang Agung, Cep Kiki. Kang Abdul, Papua hadir nggak nih Kang Abdul? Cep Kiki, tah eta tawisan, bade tuang, bade bobo. Begitu Cep, bener itu Cep, ya kan? Gampang, kalau laki-laki yang mulai bingung mau ngomong apa nih gitu.
Tak gitu, monggo para ibu. Haji Muhammad akur. Lanjut lanjut ya. Tapi udah selesai ini ya. Jadi keberuntungan tanpa ada rasa takut. Pak Yayat badai tuang atau napi badai tung. Aduh, Masya Allah, Pak Yayat nah, ayah wae apa Yayat ah. Masya Allah. Abah Oji kembali ke Teh Mimi. Pak Munako yai pami istri ditaros te ngawaler janten te raos tukangnya tuang yai nang gak apa-apa. Kitanya juga yang legowo makan enak ya, makan yang enak gitu. Tapi nggak usah nambah kan, kita diajarkan makan nggak nambah ya gitu, nikmati dulu gitu ya. Masya Allah. Hari ini selesai ya. Sampai sini ya. Jadi keberuntungan seseorang itu harus disertai dengan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai keuntungan sesaat. Keuntungan sesaat tidak ada keberkahan. Dan ingat, manusia itu ditetapkan dengan 7 kelipatan. 7 tahun dan 7 tahun berikutnya. Ketika kita lagi beruntung, maka keberuntungan kita itu 7 tahun. 7 tahun berikutnya akan terjadi kemunduran. Kalau di dalam keberuntungan itu kita melakukan maksiat. Gitu. Tapi kalau di masa-masa keberuntungan kita tetap ada rasa takut kepada Allah, alias menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka 7 tahun berikutnya akan ditambahkan keberuntungannya. Demikian seterusnya. Tapi ketika masa keberuntungan sedang jaya-jayanya, 5 tahun dia jalani, lalu bermaksiat, maka 2 tahun lagi keberuntungannya. 7 tahun berikutnya akan mengalami kemunduran, kemerosotan, kerugian, bahkan kebangkrutan. Begitu. Ya. Itu yang disebut dengan tilkal saya lupa, Masya Allah. Ayatnya itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Mangga dikoreksi barangkali saya salah. Gitu. Jadi nasib manusia itu 7 lipat. Nah, begitu. Makanya ketika kita lagi jaya, baik-baik. Lihat kisah Nabi Yusuf yang kemarin itu. Begitu Nabi Yusuf jaya, seluruh keluarganya diakuinya. Ya kan? Beda dengan seseorang. Ada seseorang yang begitu sukses, maka dia menjadi terlalu safety. Nah, semua saudaranya yang akan datang untuk merepotkannya, dia tidak mau. Nah, itu namanya safety yang bukan pada tempatnya. Orang soleh ketika berhasil, saudara-saudaranya diakuinya. Ya. Nah, begitu, mudah-mudahan kita bisa contoh itu ya. Cukup hari ini, mohon maaf tidak lama, saya ada janji hari ini. Jadi lumayan ya, satu materi, dan insya Allah kita belum ada referensi hari ini. Pak Mahmud Al-Banjari, jika kau mau berbuat maksiat, jangan makan rizki dari Allah. Subhanallah. Syekh Ibrahim Adam, subhanallah. Mr. Wawi, jazakallah khairan. Ya, siap. Itu saja hari ini, mudah-mudahan manfaat walaupun sebentar ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya begitu. Kita doa dulu karena hari ini saya mohon maaf lebih awal, lebih cepat. Munadi Akhira, terima kasih Abah Oji, terima kasih Mbak Ella juga terima kasih. Slawi Channel ternyata hadir juga, Masya Allah. Bu Am segera membaik, Bu Am ya, mudah-mudahan ya. Kita doakan dari sini gitu, mudah-mudahan. Slawi Channel baik-baik terus.
Pak Muhammad, terima kasih Ustadz ilmunya. Pak Hamid 60 syukron ya, Masya Allah. Seger, seger, seger. Ustadz Rosmat hadir nggak ya hari ini? Kang Akung alhamdulillah, Pak Ainurdin juga alhamdulillah, Bu Am, amin. Pak Jimmy Palu, matur nuwun. Kang Dedi Rustandi, amin. Masuk kemarin Kang Dedi saya lihat VT-nya ternyata ada kumpulan Sunda. Sunda apa tuh? Papua ya? Sunda apa? Lupa saya. Sunda apa tuh Pak Kang Dedi? NTT ya kalau nggak salah ya. Ustaz Azari terima kasih, Pak Mus terima kasih ilmunya. Kemudian Madani, Bu Deda. Terima kasih Bu Deda, mudah-mudahan segera panen yang berlimpah. Mbak Ani terima kasih Mbak Ani, Tem Isber juga terima kasih Tem. Hari ini nggak berpantun Tem. Lalulah terima kasih Yai wejangannya. Oh iya siap Mbak Lula Kapetakan Cirebon. Pak Edi Mustafa terima kasih Yai. Pak Munako juga barokallah Yai Amis. Selawi Channel, Assalamualaikum Bu Deda, apa kabar? Tahu Bu Deda dapat kabar dari Bunia ya, Selawi Channel itu Bunia Bu Deda. Pak Supri juga hadir alhamdulillah sampai selesai. Bu Wiwin juga walaupun tidak konsen sampai selesai, mudah-mudahan ada yang masuk ya Bu ya. Temis juga ketawa. Hening ya, Hening itu Sidoarjo. Pak Munif juga hadir alhamdulillah. Pak Subagio masih nggak sampai selesai gini Pak Bagio. Sehat Pak Bagio ya. Kang Deddy Rustandi NTT Pangersa siap menuju sibuk persiapan penggantian ketua umum perkumpulan Sunda yang ada di NTT. Oh begitu Kang Deddy, mudah-mudahan dapat sosok pemimpin yang betul-betul bagus. Pak Monako dinten enjing ngawas di ya insya Allah masih nasoihul ibad ya besok ya. Oke. Mbak Bu Deda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Nah itu katanya Bu Nia ya. Selawi Channel itu Bu Nia ya. Oke, Kang Deddy Rustandi, amin. Pak Nasar, Assalamualaikum Mbak Yayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pak Bahrudin, semoga diberikan kelancaran ya. Kemudian Pak Haji Mamat sang dermawan kita mudah-mudahan diberikan kelancaran juga segala-galanya ya. Air ember apa tuh Mbak Ella diulang. Mas Endan juga demikian ya, mudah-mudahan. Bu Haji Hani juga begitu ya. Bu Hajais hadir nggak ya hari ini? Pak Inurdin amin. Ya mudah-mudahan ya. Sudah berdoa belum tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munadi akhirat, terima kasih Pak Barudin. Doakan saya istiqomah Pak Guru. Insya Allah Pak Barudin. Selalu didoakan. Kang Deddy Rustandi amin. Pak Jimmy Palu juga amin. Kita tutup ya hari ini ya. Pak Mahmud Al-Banjari amin. Semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan. Amin. Ayo Pak Mahmud. Jadi hadir nanti tanggal 6. Ya mudah-mudahan ya Pak Mahmud. Waduh, saya ketinggalan. Al-Muqsid. Iya, Al-Muqsid. Sehat selalu ya, Al-Muqsid. Besok Al-Muqsid insya Allah kita lanjut besok ya. Oke, hari ini mudah-mudahan semakin membaik ini. Kang Deno syukran Yai, kobil tuh. Iya. Oke. Teh Mimin masih Teh Mimin, Masya Allah. Teh sehat selalu Teh Mimin ya, mudah-mudahan Teh. Oke, saya tutup ya. Pak RT, ya Pak RT, alhamdulillah sampai selesai Pak RT, alhamdulillah. Sehat selalu Pak RT ya. Masya Allah Pak RT. Oke, saya tutup.